Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NPM 23150611111. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proposal dan juga laporan pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Langsung saja. Di sini pada bagian laporan saya bertanggung jawab pada bab 2 perencanaan proyek, di mana proyek charter itu sendiri itu akan mengandung yaitu ada nama proyek yaitu Sistem Informasi Trace Studi dan Alumni Network, yang dimana pada sistem ini sendiri itu merupakan pengembangan aplikasi web untuk mengelola dan juga melakukan trace atau pelacakan dari alumni, yang dimana untuk mempermudah serta menjadi bahan evaluasi apabila lulusan dari Universitas Lampung itu sendiri pada pekerjaan dan juga statistik lulusan, yang dimana pada tujuan dan ruang lingkupnya itu sendiri dapat kita lihat bersama membangun sistem informasi trace studi untuk mengumpulkan data dan menganalisis data alumni serta menyediakan platform alumni network untuk profil alumni, pencarian lowongan, serta komunikasi antar alumni kampus dan perusahaan. Pada ruang lingkupnya itu sendiri itu akan ada pada modul di mana pendaftaran atau otorisasi, yaitu ada admin dan juga alumni. Kemudian ada profil alumni, kuesioner trace study, manajemen lowongan atau loker, notifikasi, serta dashboard untuk admin atau analitik. Di mana kebutuhan non fungsionalnya itu ada keamanan dasar seperti out, role based access, responsivitas, performa untuk ukuran fakultas atau universitas menengah, serta memiliki batasan yaitu integrasi eksternal minimal, di mana terdapat opsional API ke job portal. Kemudian terdapat pula data awal migrasi manual atau CSV. Oke, kita masuk pada stakeholder atau peran, di mana stakeholder ini sendiri itu terdapat manajer utama yaitu Surya Bagaskara sebagai pengawas strategis. Kemudian terdapat pula project manager Arzer Stu Arjuna sebagai koordinator harian. Kemudian terdapat database dan back-end engineer yaitu Muhammad Fafian Rizky. Ada pula front end dan juga UI UX yang ditangani oleh Dimas Fakih Nur Aulia Rahman, dan juga terdapat quality assurance dan juga deployment yaitu ada Alexandrio Ariel Rafidan dan saya sendiri Muhammad Faisal. Kemudian untuk stakeholder eksternal itu sendiri yaitu perwakilan dari universitas, alumni dan juga perusahaan. Estimasi waktu berdasarkan GAN dan dokumen itu kurang lebih ada total 9 minggu, mulai dari fase perencanaan hingga serah terima, yang dimana pada rinciannya akan kita bahas di bawah. Estimasi biaya awal itu telah terperinci pada bab 3, di mana ada contoh angka untuk kebutuhan proyek, mahasiswa dan juga prototype. Kemudian kita masuk ke dalam work breakdown structure atau WBS, di mana di sini dapat kita lihat bersama pada saat Zoom. Di sini ada yaitu ada planning, designing, execution, testing dan juga launching. Pada bagian planning ini sendiri itu terdapat identifikasi stakeholder, analisis fungsional, analisis kebutuhan non fungsional. Pada desain itu kita akan melakukan yaitu desain arsitektur sistem, kemudian desain database serta desain UI UX. Pada bagian execution atau eksekusi, kita melakukan pengembangan pada back end, pengembangan front end serta integrasi sistem dan juga modul. Di tahap testing kita melakukan pengujian unit, kemudian pengujian integrasi, pengujian pengguna atau AT, dan juga perbaikan bug dan error. Pada tahap launching sendiri kita melakukan persiapan mulai dari server produksi, kemudian migrasi data serta peluncuran sistem atau go live. Masuk pada tahap Gantt chart atau timeline proyek, di mana pada minggu pertama itu sendiri kita memiliki agenda yaitu penentuan ruang lingkup dan tujuan, identifikasi stakeholder, pembentukan tim dan pembagian peran,
pembuatan jadwal dan anggaran awal, dan juga kick off meeting proyek. Masuk pada minggu kedua, itu kita memiliki analisis kebutuhan fungsional dan juga analisis non-fungsional. Masuk pada minggu ketiga, itu terdapat desain arsitektur sistem dan juga desain database mulai dari RD, skema, relasional, dan sebagainya. Pada minggu ketiga sampai minggu keempat itu terdapat desain antarmuka berupa UI UX yang berupa bentuk mock-up dan juga prototype. Dan pada minggu keempat itu mulai penyiapan lingkungan pengembangan. Mulai dari minggu keempat sampai minggu ketujuh pula itu sudah ada pengembangan back-end serta pengembangan front-end. Dan dimulai dari minggu kelima sampai minggu ketujuh itu ada pengembangan modul admin dan juga modul alumni. Pada minggu ke-6 sampai ke-7 terdapat integrasi sistem dan modul, serta pada minggu 7 sampai dengan minggu 8 dan seterusnya terdapat mulai dari pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian pengguna atau UAT, perbaikan bug dan error, serta persiapan server produksi, mana pada minggu 9 itu mulai ada migrasi data, pelatihan pengguna berupa admin kampus, peluncuran sistem, evaluasi, serta serah terima proyek dokumen akhir. Oke, berikutnya pada bagian proposal, di sini saya bertanggung jawab untuk bab 3, di mana pada bab 3 ini sendiri yaitu perencanaan awal proyek. Kita masuk pertama 3.1 Work Breakdown Structure atau WBS, di mana terdapat level, kode, dan juga deskripsi. Pada level 1 dengan kode 1 yaitu ada proyek perencanaan sistem. Kemudian masuk pada level 2 1.1 fase 1 perencanaan dan inisiasi proyek. Ada level 3 yaitu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan 1.5. Itu terdapat mulai dari penentuan ruang lingkup, identifikasi stakeholder, pembentukan tim dan pembagian peran, pembuatan jadwal dan anggaran, serta kick off meeting pertama. Masuk pada 1.2 fase 2 analisis desain sistem, analisis kebutuhan fungsional, kemudian kita akan melakukan analisis non fungsional, desain arsitektur, desain database, dan juga desain antarmuka atau UI UX. Pada 1.3 fase 3 pengembangan dan implementasi, penyiapan lingkungan pengembangan atau development environment, pengembangan back-end mulai dari API dan logika bisnis, pengembangan front-end yaitu implementasi UI UX, pengembangan modul admin, serta pengembangan modul alumni, dan yang terakhir integrasi sistem dan modul. Fase 4 yaitu pengujian sistem. Dan di sini juga kurang lebih sama. Oke, kita masuk pada Gantt chart, di mana Gantt chart sama seperti yang sudah dijelaskan pada bagian laporan minggu pertama, minggu kedua sampai seterusnya. Dan untuk rencana sumber daya manusia atau perencanaan SDM, di mana Arzar Stuarjuna sebagai project manager yang memimpin proyek dan mengawasi deliverable, dan alasan jadwalnya itu aktif dari awal hingga penutupan. Lalu terdapat Dimas Fakih yang berperan sebagai front end dan juga UI UX, mendesain dan mengimplementasikan antarmuka sistem dimulai dari fase desain hingga modul selesai. Terdapat juga Muhammad Fafian Rizky, di mana dia bertugas pada database dan juga back end developer, membuat API dan logika sistem agar stabil, dimulai setelah analisis hingga integrasi. Dan juga terdapat Muhammad Faisal dan Alexandria Ariel yang berperan sebagai quality assurance dan juga deployment untuk menguji sistem, menyiapkan server. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap dapat menjadi penjelas dari laporan serta proposal yang telah dibuat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.